Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk dan saya masih bergabung bersama Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik Karmelita Hartoto. Ibu Karmelita, kalau kemudian Kadin bisa memberikan masukan, kira-kira apa poin-poin yang harus dibenahi untuk kita bisa mewujudkan pembangunan pelabuhan dan juga bagaimana caranya mengurangi waktu dwelling time? Kalau untuk pelabuhan sendiri, ini kan kita infrastruktur pelabuhan kan masih berantakan ya Mbak ya. Iya. Kadang-kadang pembangunan pelabuhan itu tidak diikuti dengan pembangunan jalannya, air tidak disiapkan, gitu ya. Akses in and out-nya ke dalam pelabuhan itu tidak dipersiapkan. Terus listrik juga kadang-kadang tidak dipikirkan juga Mbak ya. Jadi banyak sekali pelabuhan-pelabuhan di Indonesia itu masih dibangun dari zamannya Belanda gitu. Jadi kalau memang mau memperbaiki ya harus seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia tadi gitu. Oke. Ya, satu. Kalau soal dwelling time? Untuk dwelling time, kalau tadi saya dengar soal dari Pak John mengenai perdagangan ya, saya rasa bukan hanya perdagangan saja Pak. Ini orang salah memprediksikan bahwa permasalahannya hanya perdagangan saja. Ini kan harusnya pembenahannya itu adalah harus pelayanan satu pintu. Ya, kita harapkan ya ke depan ada satu kementerian ya, mungkin Kementerian Perhubungan dalam hal ini OP lah ya, diperkuat di situ, Otoritas Pelabuhan yang bisa istilahnya mengatur ya atau mengkoordinasikan semua kementerian yang 18 kementerian yang terkait di situ sehingga bisa jalan dengan baik. Oke, kalau baik. bisa disampaikan ya. Permasalahannya itu yang pre-clearance-nya kan, yaitu pre-clearance itu di bagian yang 18 instansi tadi. Selebihnya yang lain-lain maksudnya bongkar muat ataupun clearance-nya semua udah bagus Mbak. Hanya di pre-clearance-nya yang masih kurang baik. Oke, baik Pak Joni Plate tadi mau menambahkan, benarkah kemudian memang harus ada satu kementerian yang mengomandoi bagaimana pembenahan dwelling time ini? Begini, kita jangan selalu setiap kali ada persoalan itu kita menambah rantai birokrasinya ya. Kita jangan menambah rantai birokrasi. Masalahnya sekarang ini adalah apa? Persoalan dwelling time kan bukan persoalan baru ini. Iya. Ini persoalannya yang sudah dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu terjadi. Dan semuanya membiarkan itu. Ini perlu ada menteri yang mengambil langkah, ya satu portofolio yang punya kepentingan di situ apa? Ya portofolio perdagangan. Untuk memastikan kecepatannya. Bukan kemaritiman ya? Ya bukan kemaritiman, itu infrastruktur. Ini perdagangan, ini trade ini. Ya. Maju ke depan, datangi setiap pelabuhan, melakukan koordinasi, mengambil tindakan on the spot dan menunjuk ya inilah jalannya. Kalau semuanya melalui rapat dan dilakukan di dalam ruangan, nah ini sulit. Ini sangat operasional, tidak perlu berteori terlalu banyak. Ya ini implementasi ini turun dan pastikan di mana tersumbatnya. Tadi disebutkan pre-clearance. Pre-clearance ini kan menyangkut perizinan, menyangkut urutan birokrasinya. Ini dengan melalui mekanisme automation, misalnya dengan sistem-sistem yang bagus harusnya bisa diatasi. Ya, tetapi kalau operatornya, manusianya tidak bekerja dengan benar, ya, nah ini harus ditindak dengan tegas. Ya, dan dibutuhkan seorang menteri yang turun ke bawah dan membersihkan ini. Ini harusnya tidak sulit. Tapi dia menjadi sulit pada saat kita mengintroduksi menambah rantai birokrasi. Justru rantai birokrasinya ini harus dipangkas. Oke, harus langsung turun ke lapangan. Turun di lapangan. Jangan berteori lagi. Sekarang waktunya kerja. Ayo bekerjalah para menteri. Oke, Ibu Karmelita, Anda setuju? Ya, tadi tetap aja Mbak, kalau menurut saya harus ada satu kementerian yang mengkoordinasi semua kementerian yang lain. Yaitu kan 18 ada 18 kementerian, kan harus ada yang bisa mengkoordinir itu semua. Gitu loh Mbak. Jadi itu tidak menambah satu rantai lagi, tidak, tapi ini mengkoordinasi saja gitu loh. Ya maksudnya begini Bu Karmelita ya, bahwa masalah ini kan harus ada satu menteri yang maju ke depan dan mengambil tanggung jawab portofolio itu. Ya. Kalau menunggu terus dan tidak ada orang yang melakukan breakthrough, maka masalah ini akan berkutat dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan dan tidak ada selesai. Dan presiden sendiri sudah datang ke pelabuhan. Ya. Menteri harus sekarang menindaklanjuti itu, tidak perlu berteori terlalu banyak. Dan harus didukung oleh siapa? Harus didukung oleh semua stakeholders di pelabuhan. Silakan Ibu Karmelita. Jadi itulah saya harapkan adalah dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini gitu, yang diberikan impres atau perpres oleh presiden.
gitu Mbak. Supaya bisa mengkoordinasikan kementerian-kementerian yang lain. Oke, baik. Kita akan break dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.